Halo Sobat Platinum, balik lagi bareng gua Kiwan. Dan kali ini selalu ada yang istimewa kalau kita ada di Jogja. Tepatnya kita ada di Minakarya Koi Farm. Ini adalah farm breeder yang sudah punya pengalaman puluhan tahun, bahkan kalau tidak salah ya, saya itu sudah 30 tahun di sini. Dan kalau kalian ngikutin terus konten-konten dari Platinum Adi Sentosa di YouTube ini ataupun di Instagramnya kita, di JPD juga, kita sudah sering menunjukkan hasil dari anakan dari Minakarya Koi Farm ini, terutama kemarin tuh kan sudah ada indukan dari Showa Doitsu, dari Pak Slamet, dan juga ada Kohaku yang sudah menghasilkan anakan-anakan, bahkan di Kois Market yang terakhir yang ada di Brinpas Indonesia Japan Koi Show, anakan Doitsu Showa itu bisa terjual dengan rata-rata harga itu sekitar 1,5 juta. Ukurannya itu bervariasi dari 15 sampai ke 20-an senti. Nah, itu sudah meningkatkan secara rupiah, aku rasa itu sudah meningkatkan value dari si ikannya, dan secara pattern, body, dan juga hasilnya secara fisik, value ikannya ini juga meningkat. Nah, hari ini kita mau ada di sini, kita mau menunjukkan nih, sebenarnya ini kan kurang lebih kalau kita ingat dari konten sebelumnya itu soal Showa Doitsu yang pertama itu, kalau tidak salah ya saya ingat tuh ternakannya itu sekitar Mei tahun lalu. Nah, ini pas syuting ini sudah mau masuk ke bulan Juni, jadi kurang lebih usianya sudah mulai di awal Nisai atau sudah lewat dari 1 tahun untuk Showa Doitsu. Kalau Kohaku itu sekitar Agustus kalau saya tidak salah, jadi masih usia-usia akhirnya Tosai gitu. Nah, tapi juga ada satu indukan lagi yang nantinya kita akan spill indukannya apa, tapi biar gak muka saya terus yang ngomong nih, kita langsung samperin nih breeder yang paling saya hormati di sini. Oh, San, apa kabar? baik. Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Oh, puji Tuhan, Pak San. Ya. Seperti ikannya sehat-sehat semuanya, Pak? Ya, sehat semua. Oke. Pak De, hari ini sebelum kita menunjukkan kepada sahabat Platinum nih, Ya, ada indukan yang baru yang juga sudah menghasilkan di sini. Kita mau review sedikit, Pak De. Kan Showa Doitsu kalau saya tidak salah ya, itu sudah 1 tahun artinya ya, anakannya. Yang pertama. Ya, hampir. Ya, itu kalau nggak salah Mei sudah 1 tahun gitu, Ya. tepat di sini. Nah, sekarang anakannya kondisinya seperti apa, Pak De? Kalau anakannya sekarang sudah 35-40 cm. Oke, ini yang sudah hasil sortiran akhir yang sudah Ya. terlihat ya, Pak De ya. Ini ada 6 ekor di sini. 46. 6 ekor. Oh, 6 ekor. Rata-rata ukuran 35-40 cm. Oke. Ya, terus warnanya, bodinya sangat Haha. sangat apa ya? Sangat bagus lah menurut saya. Oke. Nanti kita angkat di ember biar lebih jelas. Boleh. Ya. Nanti kita lihat satu-satu lagi seperti Ya. apa. Pak De, dari batch yang pertama, artinya kita bisa bilang batch pertama karena full ya Pak De ya, menggunakan pakan JPD, bahkan sampai growth ya hari ini juga masih kita berikan JPD ya Pak De ya. Nah, experience Pak De atau pengalaman Pak De itu seperti apa Pak De untuk ikan-ikan Showa Doitsu yang batch pertama ini? Sangat nih ya Pak, ada beberapa hal yang Wah, menambah pengetahuan baru. apa tuh Pak De? Jadi pertama tentang perubahan warna Oh, oke. yang misalnya tadi hijau sekarang jadi merah gitu. Ah, Jadi apa jingga. oke. Terus karena pengaruh pakan saya kira juga Aha. body doju ini bagus-bagus. Padahal biasanya untuk membuat ikan doit body bagus kan tidak gampang, sangat Oke. susah. Oke. Terus progres atau pertumbuhannya untuk kelas doju cukup bagus juga. Oke. Ya. Nah, sebelum kita lebih ke ikannya, kalau dari kenaikan nilai dari ikannya sendiri, Pak De, ini kan artinya dalam 1 tahun dari waktu itu ada ribuan ekor ya, Pak De ya. Kita sortir pertama, terus disortir terus, dia gede dan sebagainya. Itu dari setiap sortiran kan pasti ada yang kita afkir ya, Pak De ya. Ya. Apakah dari segi itu saja ada kenaikan nilai nggak, Pak De? Sangat banyak. Sangat ya. Seperti apa, Pak De? Ya, jadi
Ikan yang pertama kita jual kan di harga 1,5 yang tadi kita jual di Crayfish Market. Oke. Nah, terus sortirannya aja yang tidak kita pilih masih laku di angka 250 sampai 300 ribu. Oh, oke. Itu kemarin Kalimantan beli 50 ekor, harga Oke. 250. Nah, terus yang bagus-bagusnya kan masih kita simpan. Nah, kemarin saya ngeluarkan 2 ekor laku 6 juta. Oke. Jadi masih ukuran di angka 25-30. Oh, senang saya dengar. Ya, sekarang saya masih nyisain berapa ini? 3 ekor, 4. Masih nyisain sekitar 15 ekoran. 15 ekoran bervariasi ukurannya ya. Ukuran ya. Dan selain di sini juga kemarin di Kois Market juga ada belasan ekor ya Pak dia yang 15. 15 ekor Ya, gitu. itu laris manis itu. Laris manis benar. Itu fat yang paling Banyak paling juga. sering aeratornya Ya, dicabut tuh. Sama kalau tidak salah di Cibitung juga Ya. ada belasan ekor ya. Ya. Dan Di Cibitung ada 15. 15 ekor juga. Sorry, 13. 13 ekor. Itu juga hasil sortiran. Dan gini Pak De, kalau hasil sortiran mungkin semua orang bisa lihat ikan yang sudah beda dengan yang lainnya. Nah, kenapa yang afkiran itu kalau menurut Pak De ya, Ya. orang-orang tuh melihat apa gitu? Kenapa masih value atau harganya itu masih bagus gitu? Kalau kemarin beberapa komentar pembeli itu karena postur. Oke. Postur, terus kalau kita belum bisa melihara ikan yang mahal karena yang pola bagus yang mahal, ya kita pelihara yang ini mudah-mudahan nanti jadi bagus. Oke. Harapan KIS itu masih ada karena terutama postur yang tidak Benar, postur. benar. Jadi ketika bicara postur berarti kan pengaruh dari dua hal, gen sama pakan. Oke. Ya. Dan ketika mereka beli juga masih tosai-tosai, masih bisa berubah ya Pak dia Ya, dalam pertumbuhannya ya. Artinya satu pesan saya, kalau buat teman-teman yang kemarin tuh mengambil sortirannya, tetap kasih JPD, kita berharap hasilnya juga bisa maksimal Pak De. Pak De, sebelum kita rekam ini Pak De sempat ngomong ada perubahan, waktu itu kalau tidak salah ada ikan yang warna hijau, yang kita hijau. kira Ochiba waktu itu ya. Ya. Ini berubahnya jadi apa nih Pak De? Nah, ini jadi merah jingga, tak ambilkan. Oh, kita nyerok. Nusiro. Wah, kalau di sini tuh harus terbiasa turun ke kolam ya. Yang mana Pak? Oh, yang ini. Oke. Ini dulu hijau. Oke. Kita bilang, wah ini kayaknya Ochiba hijau. Benar. Sekarang kayaknya ke arah Kiko, tapi ini abu-abu ya, apa Gosiki Dojo, apakah Kiko, kita masih nunggu finishnya nanti. Ini juga putih bagus, kebetulan female. Iya. Nah, Pak De sendiri bingung nih ya. Ini jadi Kiko atau Gosiki gitu. Ya, saat ini masih Kiko, tapi nggak tahu nanti kalau hitamnya jadi abu-abu punya Gosiki ya jadi Gosiki. Iya. Ini kalau saya tidak salah ini memang salah satu yang Pak De incar juga ya, punya yang unik-unik kayak gini, makanya waktu itu nyampurnya kalau nggak salah ada Kumon Rio ya, Ada di indukannya ada gitu. Kumon, ya. Nah, pengalaman apa Pak De? Kalau Pak De boleh bicara, kan kecil ya apa, gede ya jadi seperti apa kayak gitu. Ya, akhirnya kemarin karena pengalamannya ya mutasi ikan Seladoid ini banyak apa ya? Ya karena saya baru pertama mungkin jadi harus banyak belajar. Oke. Ya harus banyak belajar. Karena kemarin ada ikan yang kecil polanya bagus itu besarnya malah agak biasa, malah yang kemarin kelihatan kurang bagus. Karena saya masih ingat pola-pola awalnya, biasanya bagus. Nah, jadi memang ya. Jadi benar-benar dari secara genetik juga sudah unik ya Pak Ya, ya? I see. Ini ukuran sudah kira-kira berapa nih? 3540 ini. 3540 ya. Nah, ini jadi pertanyaan nih buat sahabat Platinum nih. Kira-kira nih masuknya ini Benny Kiko atau Gosiki? Nah, ini satu Kita keluarga. lihat lagi nih. Apa nih? Yang, nah, kalau Nah,
Nah, ini jadi apa lagi nih, Pak De? Kalau ini mungkin Benikiko kalau ini. Ah, ini lebih jelas pattern Benikiko-nya ya. Iya. Oke. Dari Showa Doitsu, kalau kita ingat indukannya waktu itu ada Doitsu juga ya, Pak De ya? Ya. Ada Kumon Ryu sama Kohaku ya, Pak De? Ya, betina Showa Doit, pejantan Kumon Ryu sama Showa Doit. Oh, oke. Nah, ini hasil-hasilnya di unik-unik nih. Artinya ini belum bertuan nih, Pak De? Belum Bertuan. Oke, artinya punya kesempatan buat sahabat Platinum. Kalau yang mau bisa langsung ke Minakarya Koi Farm. Ya. Ada juga di Instagramnya, itu bisa dihubungi ya, Pak De? Bisa ya. Nah, ini unik-unik nih. Oke, Pak De. Ya. Ini dari batch pertama juga tersisanya artinya masih sedikit, Pak. Sudah sedikit ya, Pak De ya? Ya. Sisa belasan tadi kata Pak De. Nah, Pak De, untuk indukan di batch pertama Showa Doitsu itu akan di breeding lagi? Ya, kemarin udah kita cek, telurnya sudah lumayan besar. Ditunggu nih kelanjutannya. Artinya kita masih akan tetap menggunakan JPD, Pak De? Kalau mau kualitas tidak menurun ya harus JPD. Terima kasih, Ya, Pak De. kalau ganti pakan pasti menurun karena kan sudah terbukti. Ya. Kecuali ada pakan yang lebih bagus, nggak tahu. Tapi faktanya Ya. kita pakai JPD aja udah seperti ini. Kepala, badan sama pangkal ekor kan udah tebel. Oke. Dan itu ikan-ikan doit kan tidak segampang itu untuk bikin badan sebagus itu. Benar. Nah, sekaligus saya kasih informasi buat sahabat Platinum dan juga Pak De gitu ya. Ya. Jadi sekarang JPD Breeders itu sahabat Platinum, kalau dulu kan Pak De masih pakai yang Omega 3DX ya, Pak De ya? Iya. Baru habis itu pakai yang JPD Breeders. Nah, untuk tahun ini itu sudah digabung, Pak De, jadi satu. Oh ya. Jadi namanya itu JPD Breeders with Omega 3. Ya. Jadi sudah ada Omega 3 di dalam JPD Breeders ya. Gitu. Jadi nanti Pak De tinggal milih. Yang pertama mungkin pakai yang mesh dulu, habis itu tinggal pakai crumble. Oh ya. Udah, jadi dia ada dua pilihan di mesh sama di crumble gitu. Jadi Pak De juga udah gak bingung nih. Udah gak perlu dicampur, oh yang pertama Omega 3 dulu. Nah sekarang sudah ada Omega 3 di dalam JPD Breeder ya. Siap. Gitu. Nah, itu untuk batch yang pertama. Batch kedua itu Kohaku, Pak De. Kohaku ya. Sekitar Agustus kalau saya nggak salah. Ya. Artinya sudah sekitar 7-8 bulan ya. Ya. Ya itulah. 9 bulan. Sudah sekitar 9 bulan hari ini. Gimana Pak De? Kohaku-kohakunya ada di mana? Kohakunya ini yang ukuran 35-40 ini. Oke, hasilnya itu Ya. kemarin tuh kalau nggak salah banyak sanke ya Pak De, Ya. sama tanco ya. Ya tanya Mas Sanke, kohakunya dapat 2 dan saya tidak yakin itu akan kohaku murni nanti. Oh, masih bisa. Ya bisa keluar dari Sanke nanti. Oke. Ini udah ada yang 40 cm. Oke. Ini sanke ini ya. Ya. Oke, kalau Pak De ngelihat, nah Kohaku sanke kan Go sanke sesuatu yang memang kasta tertinggi koi, tapi kan banyak yang sudah breeding gitu ya. Ya. Pak De juga sering melakukannya gitu. Ya. Beda dengan Showa Doitsu tadi. Nah, yang sampai hari ini sudah ukuran 35-40, sudah mengejar ukuran yang Showa Doitsu. Apa yang Pak De lihat tuh perubahan atau perbedaan ketika dari kecil tuh sudah full JPD, prosesnya juga JPD gitu, Pak De? Waktu atau usia pertumbuhan ikan aja sama kesehatan. Aha. Jadi ikan ini hampir nggak ada yang mati. Oke. Ya, jadi dari kecil saya tidak menemukan ikan bermasalah, nggak menemukan. Sampai sekarang. Terus warnanya juga halus, tebel, meskipun masih oranye tapi tebel. Badan bisa dilihat sendiri. Ya. Dan kemarin untuk anak-anak kohaku ini saya nyisain 60 ekor yang kelas di bawahnya ini masih laku 1 jutaan. Dibeli orang Semarang. 1 jutaan. Ya. Ukuran Waktu kemarin diambil berarti masih di ukuran 25-30 cm. 25-30 itu tosai masih awal-awal itu. Ya, wow. lumayan. Kalau afkirannya Pak De, yang lain lagi? Yang lain kemarin ya laku 200.000, 100.000. Banyak banget. Kan anak-anak itu kita dapat
1.500 ekor ya. Oh. Jadi sekarang tinggal sedikit. Nah, juga ada bedanya yang karena ikan aspiran kan terus tidak pakai GPD. Nah, sekarang yang masih ada 25 cm, 20 ada ini mah. Oke. Angkatan sama ini. Beda hasilnya ya. Beda. Ya. Oke. Tapi artinya dari kecil ketika pertumbuhannya juga sudah kena JPD dengan omega 3-nya juga ya. Gitu. Meskipun afkiran dan gosanke, para pembeli itu memang melihat oh ikan ini berbeda gitu ya Pak. Beda. Jadi saat ini pembeli ikan itu sudah bergeser yang dilihat tulangnya dulu. Oke. Tulangnya dulu. Jadi ketika lihat kepala, badan, tanggal ekor bagus itu, pola menjadi nomor 2 dan nomor 3 sekarang. Oke, karena pola bisa berubah lagi Ya, gitu ya. berubah, bahkan kalau kita rajin bisa kita rapi kan. Iya. Kalau body atau tulang itu kan memang ya itu udah bawaan ikan. Artinya benar-benar mereka melihat masa depan ikan ini dulu Pak De ya, melihat tulangannya gitu ya. Ya. Oke. Nah, ini kan yang gede-gede terus nih Pak De. Ya. Kayaknya di sini ada yang koaku, anakan koaku yang ya kita juga harus terbuka Pak De. Maksudnya tidak ada semua yang 35-40 gitu ya, ada yang masih di bawahnya gitu ya. Ini kualitasnya seperti apa Pak De? Meskipun dia kalah growth gitu. Jadi memang ada 2 ukuran. Oke. Yang kita tunjukkan tadi memang jumbo-jumbonya. Oke. Nah ini yang normal itu ukuran 25-30. Oke. Yang di koaku sama tanco ya Pak De? Ya, koaku sanke tanco. Oke. Itu tanco so sanke. Tanco sanke. Ya. Oke. Nah, koreksi saya Pak De. Ya. Kalau saya sebagai orang awam gitu ya, saya melihat ini ikan masih berproses manjang aja. Ya. Gitu. Artinya dia punya potensi untuk jumbo. Benar gak Pak De? Ya, rata-rata ikan ukuran masih kurang dari 40 cm itu dia masih memanjang. Tetapi yang membuat saya selaku peternak senang itu karena tetap kepala dan badan pengekornya dia ngisi semua. Nah, biasanya kalau ikan itu 50 cm ke atas dia baru ngisi samping. Oke. Jadi ini saya masih yakin tetap ini masih bisa jumbo. Masih bisa jumbo Pak De ya. Oke. Nah, itu pun batch kedua dari koaku kita juga sudah ada videonya mengulas waktu itu kita juga sortir ya Pak De ya. Ya. Ketika usianya sekitar 50 apa 60 harian waktu itu, dan inilah hasilnya di hari ini. Jadi ini sudah memasuki akhir dari tosainya. Jadi buat teman-teman yang masih ada sekitar berapa ekor Pak De? Untuk koaku sanke? Koaku sanke yang tidak bertuan ya Pak De? Ya, yang tidak bertuan sekitar masih lumayan ini. Mungkin sekitar 40 ekoran ya. 40 ekoran ya. Dan ini sudah hasil sortiran dari Pak Santoso ya? Ya. Oke. Nah, terakhir Pak De. Ada indukan juara nomor 1 bisa dibilang Sowadoitsu selama bertahun-tahun di Indonesia. Ya. Yaitu Miss Luna. Memang kita tidak sempat untuk ikutan sortir waktu itu ya. Ya. Dan hari ini sekitar berapa usianya? 3 bulan, 4 bulan? 4 bulan, masuk 5 bulan. 4 bulan masuk 5 bulan. 5 bulan. Itu mana semua anakannya Pak De? Nah, ini yang mau saya cerita. Jadi saya belum cerita full ya. Oke. Jadi anakan Miss Luna itu kan di bulan Januari saya pijahkan. Oke. Nah, begitu seleksi pertama itu kan sudah kelihatan jumbo-jumbonya dan polanya sudah kelihatan. Oke. Pengalaman dari yang pertama, data ambil ada 11 ekor. Oh, langsung kelihatan. Data itu 11 ekor, tapi kita ambil dulu. Terus saya mencoba saya pacu pakai GPD sehari 6 kali. Oh. Kan biasanya seharinya 2 kali, 3 kali, dan mohon maaf ya masih ngirit penghematan lah. Nah, ini JPD breeder ya dibanyakin. Oke. Nah, karena saya udah bisa jual ikan harganya cukup lumayan, terus pengiritannya sudah tak kurangin lah pengiritnya gitu. Jadi saya kasih pakan 5 sampai 6 kali sehari. Nah, saat ini umur 5 bulan sudah 12 cm sampai 20 cm. Harganya di sini. Ini semua yang tergabung dengan itu, ya, oke. Jadi kalau memang kita mau ngejar pertumbuhan, tetap masih bisa.
Oke. Jadi kita target 1 bulan mau naik berapa senti itu masih ketemu. Sangat bisa karena ini masih 4-5 bulan gitu ya. Dan juga ini dari kecil ya sudah terlihat istimewa Pak De ya. Sudah cuma dan bisa kita kasih contoh warnanya juga. Boleh Pak De. Keren, halus-halus. Wah. Sedikit yang saya lihat Pak De, kalau dari segi pattern memang dia lebih banyak suminya Pak De ya. Ya. Dibandingkan Doitsu yang satu lagi Pak De ya. Betul. Ini nih. Ya, Ini nih yang mencuri perhatian saya nih. Begitu saya lihat kolam ini nih. Kayak Batman ini. Oh yang ini. ya. Ini lucunya deh. Kalau kita biasa di tempat wahana tuh lihat anak kecil ngejar ikan gitu. Pas Santoso ngejar ikan. Maaf Pak De. Enggak apa-apa, harus begini. Ini contoh. Oke. Gimana Pak De menjelaskan nih? Nah, ini yang Istimewanya kenapa nih Pak De? ya sekarang usia ini bisa body seperti ini kan. Ini mah 20 udah Ya udah 20 cm. Nah, manjangnya juga bagus. Warnanya halus-halus. Iya. Ini 5 bulan. Tapi ini full GPD sehari 5-6 kali kasih pakan. Sampai hari ini juga masih Pak De? Ya. Oke, artinya hari ini pakai apa Pak De? Saya pakai sorry. Pakai Shori ya? Masih ngejar growth ya dulu Pak De ya? Karena warnanya tidak kalah, jadi nggak khawatir. Ini tuh sangat mirip indukannya nggak sih Pak De? Indukannya Kecuali ada topeng depannya? Iya, hampir mirip. Iya kan? Ya. Ya merahnya dikit-dikit gitu. Iya. Wah ini istimewa ini, yang satu ini nih. Belum bertuan Pak De? Belum. Nggak tahu nanti si bos datang. Oh iya. Yang punya indukan kita istimewakan dulu ya Pak De ya. Wah ini nih udah langsung ini jadi incaran ini. Ini juga, ini juga bagus ini Pak De. Bagus banget ya. Bagus banget. Wah memang istimewa Pak De. Nah ini kan pengalaman kedua artinya Pak De. Ya. Untuk indukan Showa Doitsu. Apa yang Pak De pelajari lagi? Kalau ini saya sudah ngerti nanti seperti apa, maka saya berani ngambil 10 ekor untuk sampel bahwa dikasih pakan di grow maksimal warna tidak luntur. Oh benar. Sampai hari ini di push growth tidak luntur dia ya. Oke. Nah kalau pejantannya apa Pak De kemarin? Ini pejantannya sama yang pakai yang setelan pertama, tapi ini tidak keluar antiknya. Beda dia ya. Dia jaga bloodline-nya. Ya, tidak keluar antiknya. Jadi ya muncul ada kohakunya. Ini kohaku masih ininya saudaranya. Ya, saudara. Oh, kira ini kohaku yang berbeda. Bukan. Oh ya Doitsu ya kohakunya ya. Benar. Oke. Wah, kohakunya juga panjang banget itu Pak De. Panjang. Ini bener cuman 4-5 bulan ini Pak De? Iya. Oh. Tapi memang dari jumbunya ya, dia dari jumbo ambil. Wah, marutan kohakunya cakep juga ini. Ini kayak polanya masih bisa naik Pak De ya? Yang dari ekor ini. Kayaknya ya. Jadi ini juga itu merahnya soalnya. Kita harus fair, jadi 11 ekor itu kita pelihara di kolam 200 ton. 200 ton. Ya, jadi memang kolamnya sangat layak, pakannya kita full. Oke. Pertumbuhannya seperti ini. Jadi memang semua faktor untuk dapatin ikan bagus itu dilakukan oleh pasan. Ya. Genetik, kolam, kesehatan, dan terakhir tuh pakan ya. Ya. Wow, luar biasa. Nah ini kan yang istimewanya. Ada lagi nggak adik-adikannya? Ada di sawah ada 100 sampai 200. 100-200. Ya, itu. Ada artinya
4-5 bulan ini juga udah ada afkirannya yang sudah dijual juga Pak Ade? Sudah. Sudah ada. Sudah. Harganya seperti apa Pak Ade? Kalau yang 50 ekor itu kemarin dibeli orang harga 300.000, tapi dibayar di sini selama 2 bulan lagi. Jadi sudah di video tak jadiin satu 300 ribuan. Oke, ukuran-ukuran berapa tuh Pak? Waktu itu berarti masih ukuran 10-12 cm. Dan itu yang sudah masuk kategori afkiran Pak Ade ya gitu? Ya, jadi sebelum masih ada yang bagus, tapi jumbonya pasti kalah dengan ini. Oke. I see. Oke, Pak Ade, ini semua sudah kita lihat. Artinya hari ini sudah ada 2 indukan Sowadoitsu, Ya. 1 indukan Kohaku. Ketiganya ini planning ke depannya apa Pak Ade? Harapan kita mau kita kembangkan terus sampai ya pengen lihat ikan sampai di 70-80 cm. Oke, untuk anak-anakannya ya. Oke, kalaupun ini tidak katakan tidak bertuan gitu, Pak Ade masih akan keeping ini sampai 70-80 cm. Iya. Fight ke show gak Pak Ade? Fight ya? Siap pokoknya. Pede Pak Ade. Pede. Ya. Terakhir Pak Ade, untuk IKB, Pak Ade akan siapkan ikan juga Pak Ade? Kalau belum laku ya. Tapi kalau udah laku, IKB udah sulit ya gitu ya? Kita nggak bisa apa-apa. Oke, siap. Itu saja yang pembicaraan kita. Terima kasih Pak Ade. Ya, sama-sama. Ada pesan terakhir buat teman-teman breeder? Ya biasanya kalau ikan udah berkualitas, pakan harus berkualitas. Siap, supaya hasilnya maksimal, Ya. nilai dari ikannya maksimal, semuanya maksimal, dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga komen di YouTube ya kita. Dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Saya Kiwan, dadah.